Alhamdulillah, tidak henti-hentinya lisan kita selalu berterima kasih dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua nikmat. Dan di depan mata kita pada hari-hari ini Allah telah memilih kita di antara hamba-hambanya yang bisa mendatangi kota mulia ini, kota Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kota yang merupakan inti daripada keimanan dalam Islam. Sebagaimana dijelaskan dalam sebuah hadis, kota ini adalah kota puncaknya atau inti daripada keimanan. Dan kita juga tentunya bisa menikmati ibadah di sini, meraih pahala sebagaimana tidak asing pada saat manasik sudah kami sampaikan 1000 pahala dibandingkan sholat di tempat lain. Dan kalau berjamaah berarti dikali 25 kali lipat, artinya 25.000 kali lipat kita bisa mendapatkan pahala. Dan ini nikmat tentu tidak semua Allah berikan kepada hamba-hambanya. Dan ulama hampir semuanya sepakat kalau seorang hamba masih terfikir di fikirannya, masih terlintas di hatinya, dan dia tergerak anggota tubuhnya untuk melaksanakan ketaatan, berarti Allah menginginkan kebaikan untuknya. Dan dalam sebuah hadis disebutkan bahwasanya kalau Allah menginginkan kebaikan bagi seorang hamba, Allah akan menggunakannya. Maka para sahabat bertanya, ya Rasulullah, bagaimana Allah menggunakan hamba tersebut? Kata Nabi SAW, Allah menyibukkannya dengan amal-amal saleh yang dengannya Allah menutup hidupnya. Jadi kalau kita masih berzikir, membaca Al-Quran, berdoa, sholat, puasa, tutup aurat, peduli dengan pendapatan kita halal atau haram, sehingga kita fokus ke halal saja, kita masih bakti dengan orang tua, melaksanakan ibadah umrah dan haji, ini semua berarti Allah inginkan kebaikan buat kita. Dan kalau Allah tidak inginkan kebaikan, maka Allah akan lalaikan seorang hamba dalam kemaksiatannya. Seluruh umat sebelum kita Bapak Ibu sekalian yang Allah binasakan, Allah sibukkan mereka dengan dunianya. Mereka sangat gembira dengan dunia sehingga mereka lalai dari semua ibadah. Dan akhirnya Allah tutup hidup mereka dengan kemurkaan Allah atau siksaan Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam sebuah riwayat atau sebuah athar disebutkan ada seseorang dari Bani Israel berkata kepada Nabi Musa, dia berdoa. Dia mengatakan, ya Allah, sudah sekian tahun aku bermaksiat padamu tapi aku belum melihat siksaanmu. Maka Allah wahyukan kepada Nabi Musa AS melalui Jibril, seraya mengatakan, sampaikan kepada hamba tersebut, sungguh aku telah menyiksanya bertahun-tahun tapi dia tidak mengetahuinya. Yaitu aku mengangkat rasa khusyuk, tunduk, dan ingin ibadah kepadaku dari hatinya. Maka teman-teman sekalian, ini nikmat besar sekali. Allah Subhanahu wa taala tidak begitu saja mengizinkan kita punya kesempatan, punya fikiran, punya harta untuk bisa berangkat kedua kota ini kecuali memang Allah memilih kita. Maka pesan yang terpenting adalah bawa pulang oleh-oleh mahal ini sampai kita meninggal dunia kita sibukkan diri dengan amal saleh. Dan banyak syukuri, alhamdulillah. Kemudian selanjutnya kita panjatkan salam hormat kita kepada manusia yang paling pantas diucapkan salam hormat kepadanya. Itulah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Sebagaimana Allah telah perintahkan kita untuk mengucapkan salam hormat tersebut. Dan tentunya sebagai balas jasa. 23 tahun dari masa hidup beliau dihabiskan untuk agama ini. 13 tahun fase Mekah semuanya dengan hinaan, cacian, penolakan. Dan puncaknya diusir dari kampung halamannya Mekah. Dan kita tahu betapa pedihnya orang kalau diusir dari kampung halamannya atau negerinya. Dan 10 tahun di kota yang sekarang kita ada ini, penyempurnaan agama Islam sehingga sampai kepada kita jadi mengenal siapa Tuhan kita, pencipta alam semesta ini, apa tujuan kita hidup, mana yang bisa kita nikmati dan tidak boleh kita nikmati dari makanan, minuman, pakaian, pendapatan, pergaulan, dan apapun yang sudah kita tahu sama-sama, itu melalui manusia yang terbaik ini. Dan tentunya juga berharap agar Allah memberikan kita balasan, sebagaimana dijelaskan dalam sebuah hadis, kalau mengucapkan satu kali salam hormat kepada beliau, akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan 10 salam darinya. Dan 10 salam dari Allah artinya pemenuhan kebutuhan, pengampunan dosa, peninggian derajat, dan juga solusi dari permasalahan-permasalahan hidup. Jadi selalulah menjadi hamba Allah yang mengucapkan alhamdulillah dan juga salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Kita akan bahas tentang tema syukur, Bapak Ibu sekalian. Tema syukur ini sebuah tema yang saya sering bahasakan, bahkan saya pernah buat tablik akbar dengan judul 2 sayap kehidupan. Syukur kalau ada nikmat, sabar kalau ada ujian. Dan ini harus dua-duanya berimbang. Harus dua-duanya berimbang. Jangan sampai nanti Bapak Ibu ada nikmat, lagi diberikan kesehatan, pasangan hidup, keturunan, segala macam rezeki, kita bersyukur. Tapi begitu ada ujian, kita nggak bersabar. Nah ini jomplang dia nanti. Ya. Atau kita diberikan ujian, miskin, susah hidupnya, sabar.
Tapi begitu dibukakan pintu rezeki, malah kufur kepada Allah, malah tidak bersyukur. Nah ini berarti tidak berimbang. Ya, landasan bahasan kita adalah hadis Nabi SAW yang sangat masyhur. Ajaban di amri mu'min, sungguh mengagumkan perkaranya orang-orang beriman. Dalam sebuah riwayat dikatakan wala yakunu dzalika illa lil mu'min, dan itu tidak dimiliki kecuali oleh orang-orang beriman saja, ya. Kemudian dikatakan in asaba sarra syakar, kalau diberikan nikmat dia bersyukur, in asaba dharra sabar, kalau diberikan ujian maka dia bersabar, gitu ya. Jadi ini yang menjadi landasan bahasan kita. Baik, kita bicara masalah syukur teman-teman. Kenapa kita harus bersyukur? Apa sebabnya? Makna bahasa Indonesia itu berterima kasih. Kenapa kita harus berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala? Kenapa kita harus berterima kasih pada kebaikan-kebaikan manusia? Karena memang itu fitrah, itu alami. Tidak masuk akal kalau ada orang berbuat baik sama kita lalu kita balas dengan kejahatan. Tidak masuk akal ada orang senyum kita marah misalnya. Tidak masuk akal orang ramah lalu kita kasar, kan tidak mungkin. Nah semua itu teman-teman sekalian sudah fitrah. Oleh karena itu Allah jadikan sebagai peraturan kehidupan kita. Allah Subhanahu wa taala sudah memilih kita bermula dari sekian miliar sperma. Tidak asing buat kita secara ilmiah, gumpalan-gumpalan sperma yang keluar dari seorang suami di rahim istrinya, itu miliaran sperma kecil yang merupakan bagian dari manusia. Satu sperma kecil ya di miliaran itu akan menjadi manusia. Nah, sekian miliar sperma yang tertuangkan di rahim ibu kita yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini mulai dari sini nikmat terbesar. Allah gugurkan yang lainnya, Allah buat kita yang menyentuh sel telur tersebut, lalu jadilah kita sebagai manusia. Belum lagi pada saat pembentukan dengan sempurna. Kita semua sekarang menikmati, berapa tahun kita nikmati mata kita melihat, telinga kita mendengar, lidah kita, bibir kita mengecap dan mengucap, tangan menjama, kaki melangkah, kemaluan dan seluruh organ tubuh kita dengan berbagai macam fungsinya. Ya. Dan para ilmuwan sampai hari ini betul-betul masih terkagum-kagum dan mungkin akan terus sampai hari kiamat terjadi dengan anatomi tubuh manusia, ya, dengan macam-macam keajaiban yang luar biasa di dalam tubuh manusia. Dan itu saya pernah lihat ilustrasi ilmiahnya, satu film dokumenter sebenarnya lebih kepada ilmiah. Jadi cuma ilustrasi kayak karikatur gitu. Bagaimana digambarkan tubuh manusia itu seperti satu perusahaan atau satu building yang sangat besar, terdiri dari jutaan pegawai. Kemudian juga dengan banyak sekali lift dan luar biasa. Apa saja yang dimasukkan ke dalam perusahaan tersebut ya badan kita. Kayak tadi Bapak Ibu makan daging, ayam, salad, buah-buahan, minum apa saja. Itu kan kita manusia hanya memilih dan menikmati kan. Sekarang kita tadi siang Bapak Ibu lapar mau makan kan. Kita tinggal lihat di tatanan restoran tadi, mungkin di restoran ini misalnya. Kita lihat ada makanan ini, saya pengen ini makan. Kita tinggal milih kan, dan kita nikmati itu saja. Nikmat itu cuma kita nikmati. Oh ya enak ya, oh ya pedas ya, oh ya gurih ya. Selebihnya kita nggak ada urusan lagi. Begitu masuk ukuran sepertiga jari kita ke tenggorokan, kita udah nggak tahu yang mana ayam, yang mana yang mana daging sapi tadi, yang mana salad, yang mana, dan apa saja komposisi makanan tersebut, masing-masing vitamin dan nutrisinya itu diatur sedemikian rupa. Itu kan sudah terpilah dengan sendirinya. Mana yang ke darah, mana yang ke tulang, mana yang ke otot, semuanya sudah tertata dengan begitu rapi. Ini sistem raksasa ini sebuah nikmat yang tidak terhingga. Ya, ini luar biasa. Oksigen yang kita hirup, cahaya yang ditangkap oleh mata, suara yang ditangkap oleh kuping, dan semua itu adalah nikmat yang besar. Makanya Allah menjadikan di diri kita sendiri, Allah mengatakan wa fi anfusikum afala tubsirun. Dalam diri kalian sendiri terdapat tanda-tanda kebesaran Allah, tidakkah kalian melihat masalah itu? Belum di sekitar kita, Allah SWT siapkan berbagai macam fasilitas. Bukankah kita Bapak Ibu sekalian kalau punya satu pohon di rumah, mungkin teman-teman yang suka tanaman itu pasti tahu, karena saya termasuk orang yang suka tanaman biasa. Di Indonesia bisa disebut dengan tabulan pot, tanaman dalam pot yang misalnya pohon mangga, pohon jambu, pendek aja tapi ada buah-buahnya. Mungkin kalau kita punya satu depan rumah aja tuh kenikmatannya luar biasa. Saya kadang-kadang saya duduk nikmatin tuh. Dia pun bagaimana buahnya dari kecil kemudian sampai mengkal kemudian sampai matang, dan itu kalau matang di pohon sendiri kita petik itu kayak ada kebahagiaan tersendiri. Itu satu pohon. Bagaimana dengan di alam semesta di bumi ini dengan pohon yang sekian banyak yang Allah SWT ciptakan dengan berbagai macam fungsinya, hewan-hewan yang bisa dimanfaatkan oleh manusia, oksigen, air, luar biasa deh. Pokoknya memang sudah sangat sulit untuk kita melihat dan menilai nikmat Allah. Dan Allah sudah katakan dalam Al-Quran, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kalian mau coba menghitung-hitung nikmat Allah, kalian tidak akan mampu menghitungnya, karena terlalu banyak.
Kita kalau sesak nafas, lalu butuh bantuan oksigen, berapa harganya satu tabung tuh? Dan begitu susahnya kita untuk bernafas, tapi dibantu dengan tabung tersebut baru bisa. Sekarang kita sehat, tanpa kita sadari, masuk keluar ini oksigen dan hasil pembakaran dikeluarkan dengan sangat mudahnya. Bertahun-tahun begitu. Itu kan luar biasa. Belum tadi pencernaan makanan dan terlalu banyak nikmat Allah Subhanahu wa taala yang sulit sekali untuk kita gambarkan Bapak Ibu sekalian, susah sekali ya. Kita bisa tidur sebuah nikmat. Maaf ya, kita bisa buang air besar, buang kecil sebuah nikmat. Bukankah kita kesulitan Bapak Ibu sekalian kalau kembung? Berapa kali kita rasakan tidak bisa ngeluarin angin, tidak bisa buang air besar, dan berapa banyak masalah kita selesai dengan kita bisa buang air besar, buang air kecil. Kotoran manusia saja bisa jadi bisnis. Kalau bukan karena keringat manusia tidak ada roll on. Kalau bukan karena kotoran gigi manusia tidak ada odol dan sikat gigi. Kalau bukan karena keringat badan tidak ada sabun dan sampo dan seterusnya. Bukankah dokter-dokter, maaf, spesialis THT dan segala macam itu kan karena masalah yang dihadapi dalam tubuh manusia. Jadi sebenarnya Allah mengatur kehidupan ini dengan begitu luar biasa kompleksnya. Dan kita menyimpulkan dengan satu bahasa, kalau kita beriman kepada Allah, kita tinggal nikmatin yang apa perintahkan sesuai dengan apa yang Allah izinkan, yaitu bakti beribadah kepada dan kita syukuri, selesai. Nah seperti itu. Kalau kita mau pikirin pula hal itu rumit sekali. Nah seperti itulah. Dan Allah janjikan dalam Al-Quran surah Ibrahim surah nomor 14 ayat 7, Allah mengatakan, wa idh ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Ingatlah ketika Tuhan Muhammad menyeru dan memang mengiklankan secara resmi, kalau kalian bersyukur, berterima kasih dari hal yang kecil sampai hal yang besar, maka pasti aku akan tambah. Tapi kalau kalian kufur, mengingkari itu sebagai sebuah nikmat, maka sungguh siksaku sangat pedih. Saya ingin berikan gambaran yang biasa kita tidak sadar tapi masuk masalah pemungkiran nikmat. Contoh misalnya rasa capek, rasa haus, rasa lapar, ya, sakit. Kalau kita tanya siapapun dari kita, mau nggak Bapak Ibu lapar? Jawabannya orang pasti nggak mau. Mau haus nggak? Nggak mau. Bahkan kalau kita lapar haus, kita mau segera hilangkan, kan gitu. Mau nggak capek? Orang nggak mau capek. Orang cari kenyamanan supaya nggak capek. Sakit, orang juga nggak mau sakit. Tapi tanpa kita sadari Bapak Ibu sekalian, semua ini adalah nikmat Allah Subhanahu Wa Taala. Itu pun bisa kita anggap sebagai nikmat. Kenapa? Karena kalau kita dari pagi seharian makan, atau misalnya anggaplah tadi Bapak Ibu makan siang kenyang sekali, sudah makan 2 piring makanan dengan berbagai macam jenis makanannya, setelah kenyang ditawarkan lagi makanan kesukaan Bapak Ibu, masih mau makan nggak? Sudah nggak mau, karena kita kenyang kan. Coba kalau kita lapar, mungkin dikasih nasi sama sambal sama tempe saja lahap sekali kita makan. Sekarang pertanyaannya, lapar ini ya nikmat atau ujian? Karena kalau kita bilang dia murni ujian, padahal sebenarnya lapar itu membuat kita nikmat makan. Jadi enak sekali makan itu karena kita lapar gitu kan. Orang kalau tidak haus, Bapak Ibu lagi tidak haus, lalu ditawarkan, mau minum apa Pak? Mau minum apa Bu? Mungkin kita masih pikir, apa ya? Kopi, teh, yang hangat, yang dingin, yang manis, ya, segala macam kita masih pikir. Tapi kalau kita lagi haus, saya minta air es. Ingat kalau kita puasa, lagi haus-hausnya, minum seteguk air es, minum teh dingin, sirup, nikmatnya luar biasa. Berarti hausnya nikmat atau ujian sebenarnya kan gitu. Betul juga orang kalau dari pagi Bapak Ibu sekalian tidur. Anggap bisa tadi pagi Anda tidur sampai malam tidur. Anggaplah kalau dia muslim masih bangun sholat lah. Ya, sholat duhur tidur lagi, asar tidur. Terus malam disuruh tidur lagi, masih mau tidur gak? Sudah enggak kan? Coba kalau dari pagi kita aktivitas sampai capek malam, tidur 2-3 jam itu luar biasa enaknya. Berarti capek ini nikmat atau ujian sebenarnya? Kalau saya melihat dengan kacamata kami dan teori agama yang kami ketahui, ini adalah sebuah nikmat yang besar. Begitu juga dengan sakit. Sakit itu teman-teman cuman kendaraan agar kita menyadari besar nikmat Allah. Terbukti Anda sekarang yang hidup di sini, sampai sekarang kita masih hidup. Lihat secara persentase. Selama umur kita, misalnya kita di sini 30, 40, 50 tahun misalnya. Mana lebih banyak, sakitnya atau sehatnya? Sehatnya, kan gitu. Sakit itu Allah datangkan hanya sebagai sentilan. Nih ingat nih, ada nikmat yang besar depan matamu. Kita kalau lagi sakit, Bapak Ibu sekalian, lagi meriang, demam. Terus depan mata kita ada orang teguk minuman dingin. Kita, enak bener ya kalau orang sehat, kan gitu. Jadi sakit itu membawa kita menyadari besarnya nikmat itu. Jadi sebenarnya semua itu adalah nikmat-nikmat Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya Nabi SAW itu selalu tidak meninggalkan syukur ini, baik dalam keadaan nikmat atau ujian sedang ada.
Maka dalam riwayat yang sahih Nabi SAW kalau ada nikmat beliau mengatakan alhamdulillahilladzi bi ni'mati tatimmus shalihat. Segala puji dan puja kehadirat Allah yang semua kebaikan tersempurnakan dengan izinnya. Kalau ada ujian, Nabi masih bilang alhamdulillah ala kulli hal. Alhamdulillah atas setiap keadaan. Jadi Nabi pun masih bersyukur karena semua itu dengan hikmah Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak ujian dalam hidup kita ternyata membawa pada kebaikan-kebaikan. Orang gagal menikah sama seseorang dianggap ujian sama dia. Padahal sebenarnya sekian tahun dia tahu oh ini lebih baik buat dia. Berapa banyak tadinya kita mau bisnis sama seseorang lalu batal. Sekian tahun baru kita tahu ternyata memang Allah selamatkan kita. Dan sekian banyak contoh-contoh yang berhubungan dengan masalah ini. Baik. Disebutkan oleh para ulama. Saya nukil dari kitab As-Sihah. Ya. Fil Lugha miliknya Al-Jauhari rahimahullah. Beliau mendefinisikan syukur dengan kata-kata begini. Ats-tsana 'alal muhsin bima awlakahu minal ma'ruf. Syukur adalah pujian bagi orang yang memberikan kebaikan atas kebaikan tersebut. Lalu Ibnu Qayyim lebih jauh menggambarkan tentang syukur. Beliau mengatakan asyukru zuhuru atharu ni'matillahi ala lisani abdihi thana'an wa tirafan wa ala qalbihi syuhudan wa mahabba wa ala jawarihi inqiyadan wa ta'ah. Artinya, beliau mengatakan syukur itu bisa dikatakan seorang hamba bersyukur kalau menunjukkan adanya nikmat Allah pada diri seorang hamba dengan pujian. Dia banyak mengatakan alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah gitu ya. Dan pengakuan melalui lisannya, persaksian dan juga kecintaan dalam hati. Jadi setelah kita diberikan nikmat tersebut hanya muncul rasa cinta kepada pemberi nikmat atau Allah Subhanahu wa taala. Dan akhirnya membawa kepada kepatuhan dan ketaatan melalui anggota tubuh. Selalu digunakan di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dinukil dari kitab Madarijis Salikin di jilid 2 halaman 244. Allah Subhanahu wa taala selain menyuruh kita bersyukur, memang Allah memiliki sifat syukur itu. Allah sendiri menyebutkan tentang sifatnya di dalam surah Asy-Syura, surah nomor 42 ayat 23, innallaha ghafurun syakur. Allah itu zat yang maha pengampun dan maha bersyukur. Nanti kita jelaskan apa maknanya. At-Tabari rahimahullah mengatakan dalam tafsir, beliau tafsir Tabari, jadi 21 halaman 531, beliau mengatakan makna Allah itu ghafur adalah maha pengampun terhadap semua dosa, walaupun dosa itu diulang-ulangi. Itu ciri sifat Allah SWT yang mulia. Dan syakur adalah yang suka bersyukur atau berterima kasih, menilai, maha membalas dengan berlipat ganda. Jadi kalau manusia mengatakan alhamdulillah, kalau Allah itu berterima kasihnya, ya syukurnya Allah adalah Allah membalas apapun yang hamba lakukan dengan berlipat ganda. Contoh misalnya mungkin Bapak Ibu hanya sedekah Rp1.000, bisa Allah balas dengan sehat setahun. Mungkin kita bakti sama orang tua sehari 2 hari atau sekali 2 kali cukup untuk membuat anak kita berbakti seumur hidup. Contoh. Jadi Allah tuh nggak pernah balas satu kebaikan dengan satu juga balasan. Tapi Allah lipat gandakan. Itu sifat syakurnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Allah bukan hanya menyuruh hambanya, tapi memang Allah sendiri memiliki sifat yang mulia ini. Dalam surah Taghabun, surah nomor 64 ayat 17 Allah berfirman, wallahu syakurun halim. Allah itu zat yang maha syakur dan juga halim. Yang dimaksud kata Ibnu Katsir adalah syakur memberikan balasan kebaikan dengan ganjaran yang melimpah. Sementara halim itu adalah zat yang tidak pernah habis apapun yang dia miliki. Dan dia selalu bijaksana gitu ya. Itu dari tafsir Quran Al-Azim jadi 8 halaman 141. Allah menguji juga Allah memuji para utusannya, para nabi-nabi karena mereka konsisten suka bersyukur. Ya. Seperti contohnya Allah puji Nabi Nuh alaihissalam. Nabi yang sangat masyhur sampai Allah selamatkan dia. Nanti insya Allah di Mekah kita ada di City Tour itu jalan ke Museum Wahyu. Di dalamnya nanti kita akan lihat ilustrasi cerita Ulul Azm di antara Nabi Nuh alaihissalam. Ya, Allah selamatkan dia dengan banjir besar, kaumnya dibinasakan oleh Allah SWT. Salah satu cirinya karena hamba Allah ini Nabi Nuh suka sekali bersyukur. Allah sebutkan dalam surah Isra, surah nomor 17 ayat 3, dzurriyyatan man hamalna ma'a Nuh innahu kana 'abdan syakura. Keturunan-keturunan yang kami bawa bersama Nuh di atas kapal atau bahteranya, sesungguhnya Nuh itu adalah hamba yang suka sekali bersyukur. Suka sekali bersyukur. Tentang Nabi Ibrahim AS dalam surah An-Nahl,
Surah nomor 16 ayat 120 sampai 121 berbunyi, Inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillahi hanifan wa lam yakun minal musyrikin syakiran li an'umi ijtabahu wa hadahu ila siratin mustaqim. Sesungguhnya Ibrahim adalah seorang imam, uh, tauladan, bisa dicontohi ya, yang dapat dijadikan teladan bagi lagi patuh pada Allah, yang bisa dijadikan teladan lagi orang yang patuh pada Allah, contoh, dan juga lurus keyakinannya, dan dia sekali-kali bukanlah termasuk orang-orang musyrik. Dia Ibrahim senantiasa mensyukuri nikmat-nikmat Allah dan menunjuki ke jalan yang lurus. Kemudian disebutkan dalam hadis Bukhari Muslim tentang Nabi kita Muhammad SAW. Sebelum saya sebutkan riwayat ini, karena ini riwayat mungkin biasa Bapak Ibu dengar, perlu saya sampaikan dulu, level-level orang bersyukur itu ada tingkat-tingkatannya ya. Ada level yang paling rendah, itu dia bersyukur kalau dia anggap itu nikmat, baru dia bersyukur. Contoh misalnya, dia dikasih motor oleh Allah SWT, dia belum anggap itu nikmat, dia anggap mobil baru nikmat, maka dia tidak pernah syukuri motor itu. Nah ini levelnya rendah sekali, ya. Karena nanti dia hanya mau bersyukur kalau dia anggap itu nikmat. Dan dia lupa kesehatannya, keturunannya, pasangan hidupnya, segala macam itu adalah nikmat. Dia cuma tahu patokannya hanya harta itu. Kalau saya sudah punya rumah baru saya bersyukur. Kalau saya sudah punya indah itu saya baru bersyukur. Ini rendah sekali levelnya. Level yang di atasnya standar adalah orang yang Allah berikan nikmat dia bersyukur, kalau diberikan ujian dia bersabar. Ini standar orang-orang beriman yang tadi awal sekali pembukaan ceramah kita sampaikan itu landasan bahasannya. Level di atasnya senantiasa bersyukur pada saat nikmat ada ataupun ujian ada. Nah ini level tertingginya. Makanya Nabi SAW dikatakan tentang sholat malam beliau, hadis yang masyhur riwayat Bukhari Muslim, kata Aisyah, kana Rasulullah SAW idza qama ila salati qama hatta tafattara rijlah. Nabi SAW itu kalau bangun sholat malam, saking lamanya berdiri dan sholat, sampai kaki beliau pecah-pecah. Qalat Aisyah radhiyallahu anha, Aisyah berkata radhiyallahu anha, ya Rasulullah, atasna'u hadha wa qad ghufira ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar. Wahai utusan Allah, apakah anda melakukan ini pada diri anda sendiri? Maksudnya kok kayak susah sekali. Anda sholat sampai pecah-pecah kaki anda gini ya. Sementara dosa anda yang lalu dan yang akan datang sudah dimaafkan. Jadi Nabi itu dosa lalu sudah dimaafkan, yang akan datang pun belum dikerjakan, kalaupun ada dimaafkan oleh Allah SWT. Itu ciri khas Nabi SAW. Maka apa kata Nabi SAW? Apakah karena ini perintah Allah, maka saya sholat malam? Bukan. Beliau mengatakan, Qala ya Aisyah, afala akuna abdan syakura. Apakah aku tidak bisa menjadi hamba yang bersyukur? Jadi Nabi SAW melihat ibadah yang beliau kerjakan bukan lagi hanya sekedar perintah, tetapi sudah bentuk syukur kepada Allah. Kalau Bapak Ibu bisa menerapkan ini bagus sekali ya. Maksudnya kita kerjain sholat, kita umroh dan umroh seperti ini, kita sedekah, bukan hanya sekedar mengejar keutamaannya. Ini masih standar. Kalau mau lebih tinggi levelnya, kita mengerjakan ibadah sebagai tanda terima kasih pada Allah. Karena Allah ciptakan kita, Allah kasih kita segala macam nikmat, kita beribadah karena syukur kepadanya. Ya, kita berterima kasih kepadanya. Selanjutnya, Allah SWT juga perintahkan hamba-hambanya. Kalau tadi sifat Allah syakur sudah kita sebutkan. Para nabi-nabi Allah juga bersyukur. Walaupun kita cuma ambil 3 sampel tadi. Nabi Nuh, Nabi Ibrahim dan Nabi Muhammad SAW. Tapi semua nabi-nabi memang sifatnya suka bersyukur. Allah juga perintahkan kita sebagai orang-orang beriman agar selalu bersyukur. Dalam banyak ayat. Di antaranya surah Al-Baqarah surah nomor 2 ayat 172. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibatin ma razaqnakum washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Hai orang beriman, makanlah dari yang baik-baik yang telah kami jadikan rezeki untuk kalian dan bersyukurlah kepada Allah kalau kalian menyembah kepadanya. Jadi disuruh makan, disuruh minum, nikmati silakan tapi ikuti dengan syukur. Alhamdulillah, gitu ya. Apapun jenis makanan depan mata kita, apapun minumannya kita selalu syukuri. Ya, dengan syukur surah Ibrahim tadi Allah akan tambah. Kemudian tentunya dalam surah Al-Baqarah juga, masih Al-Baqarah di ayat 152 Allah mengatakan fadhkuruni adzkurkum washkuruli wala takfurun. Selalulah mengingatku kata Allah, aku akan ingat kalian dan bersyukurlah kepadaku, jangan sampai kalian kufur. Jangan sampai memungkiri nikmat Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam surah Az-Zumar, surah nomor 39 ayat 7 Allah mengatakan, wa in tashkuru yardahu lakum. Kalau kalian bersyukur, maka Allah akan ridho kepada kalian.
Kalau Allah ridho maksudnya Allah akan penuhi semua kebutuhan kita, ya, Allah akan maafkan kesalahan kita. Makanya cirinya sahabat radhiyallahu anhum, Allah ridho kepada mereka, gitu ya. Salah satu doa yang Bapak Ibu saya sarankan ya, saya berbagi, itu pun yang saya berdoa minta sama Allah agar Allah ridho kepada kita. Bilang, Allahumma rda anni, ya Allah ridholah padaku, ya. Atau bahasa Indonesia, ya Allah ridholah padaku. Karena kalau Allah sudah ridho kepada kita Bapak Ibu sekalian, berarti pastikan semua kebutuhan kita Allah penuhi, kesalahan kita juga akan dimaafkan. Itu makna ridho. Allah bilang dalam surah Az-Zumar ayat 7, kalau kalian bersyukur maka Allah akan ridho kepada kalian. Kemudian dalam surah An-Nahl, surah nomor 16 ayat 78, Allah juga berfirman, Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idata la'allakum tashkurun. Allah lah yang telah mengeluarkan kalian dari perut ibu-ibu kalian dalam kondisi kalian tidak tahu apa-apa. Waktu kita masih bayi nggak bisa apa-apa, ngomong aja belum bisa, segala macam nggak bisa dilayani lagi oleh kedua orang tua kita, gitu kan. Dan Allah menjadikan buat kalian pendengaran, penglihatan dan hati, ya, agar kalian bersyukur. Tujuannya untuk bersyukur. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Imran surah nomor 3 145 memastikan semua orang bersyukur akan langsung dibalas oleh Allah di dunia dan di akhirat. Di dunia akan ditambahkan nikmatnya dan dipertahankan, di akhirat akan mendapatkan balasan derajat yang tinggi di surga. Allah bilang dalam surah Al-Imran ayat 145, "Wa sanajjis syakirin," dan kami pasti akan balas maksimal orang-orang yang bersyukur itu. At-Tabari rahimahullah seorang ahli tafsir berkata, dalam tafsir Tabari jilid 7 halaman 263, maksudnya adalah karena bersyukur kepada Allah memberikan kebaikan yang dijanjikan di akhirat dan rezeki melimpah di dunia. Jadi sanajjis syakirin, kami akan balas orang-orang bersyukur, maknanya di dunia akan diberikan nikmat itu akan terus bertahan dan di akhirat akan diberikan balasan surga yang tinggi. Dalam surah An-Nisa, surah nomor 4 ayat 147, ini juga salah satu keutamaan orang yang bersyukur dan Allah perintahkan kita syukur. Kalau orang suka bersyukur Bapak Ibu sekalian akan jauh dari siksa Allah. Makanya tidak mudah orang bersyukur itu. Karena kalau orang sudah terbiasa bersyukur berarti memang Allah inginkan kebaikan buat dia. Allah jauhkan dari siksa. Sebagaimana Allah mengatakan, "Ma yaf'alullah bi'adzabikum in syakartum wa amantum." Allah mengatakan kekal dalam Al-Quran An-Nisa surah nomor 4 ayat 147, tidaklah Allah akan menyiksa kalian bila kalian bersyukur dan beriman. Jadi sebab syukur kita Allah tidak siksa. Makanya jarang sekali orang bersyukur. Biasanya Allah angkat nikmat syukur ini dari orang-orang yang suka maksiat sehingga semua dianggap remeh sama dia. Ya, pasangan hidupnya, anak-anaknya, rezeki, harta yang ada semua dianggap remeh sehingga akhirnya dia menjadi kufur terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga ada poin, mungkin ini pertengahan bahasan kita dan kita akan tutup lagi. Habis ini kita bisa buka pertanyaan tentang bagaimana tata cara kita bersyukur. Yang pertama teman-teman sekalian, kita bersyukur dengan lisan, dengan seringnya mengatakan Alhamdulillah, selalu bilang Alhamdulillah. Tadi kalau selama ini Bapak Ibu lapar dan haus biasanya kita bilang apa? Aduh, ya. Aduh lapar, aduh haus. Sekarang setelah ikut kajian ini bilang apa? Jadi harus diubah. Nah itu syukur dengan lisan. Alhamdulillah lapar, Alhamdulillah haus, Alhamdulillah capek. Karena semua itu kendaraan untuk lebih menikmati nikmat yang ada, gitu ya. Seperti itu. Sakit pun sama. Alhamdulillah atas ini. Makanya Nabi tadi kalau ada ujian pun beliau mengatakan Alhamdulillah ala kulli hal. Alhamdulillah atas segala keadaan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua teman-teman sekalian adalah kita boleh menyebut-nyebut dan membesarkan nikmat itu pada manusia. Alhamdulillah Allah sudah berikan saya. Misalnya Bapak Ibu tanya, berapa umurnya Bapak Ibu sekalian? Alhamdulillah Allah sudah kasih saya umur 40 tahun. Alhamdulillah dulu, gitu kan? Itu contoh ya. Kita sebutkan nikmat tersebut. Sudah berapa lama Bapak Ibu kerja di sini? Alhamdulillah sudah 10 tahun, gitu kan? Ya seperti itulah. Jangan langsung saya sudah 10 tahun tapi nggak naik-naik jabatan nih. Ya, contoh. Ya, jadi dia keluhkan. Padahal Allah SWT berikan dia nikmat, ya kan? Dan segala macam. Nah ini contohnya. Jadi kita menyebutkan. Makanya Allah bilang dalam surah Ad-Duha, surah nomor 93 ayat 11, wa amma bi ni'mati rabbika fahadits. Nikmat yang diberikan oleh Tuhanmu itu perbanyak menyebutnya. Bilang alhamdulillah dan boleh kita sebut. Alhamdulillah nikmat rumah ini, Alhamdulillah nikmat kendaraan ini. Dan usahakan Bapak Ibu sekalian kalau mau lebih aman, supaya kita tidak masuk dalam kufur nikmat, selalu hubungkan nikmat itu sama Allah.
Ya, misal contoh, ini rumah Bapak Ibu ya. Alhamdulillah Allah amanahkan, Allah kasih kepada kami. Karena memang kita kepemilikannya sementara. Walaupun rumah itu atas nama kita, mobil dan motor atas nama kita, itu cuma sementara. Kalau kita meninggal pindah ke ahli waris. Berapa banyak rumah yang orang dibeli oleh orang itu warisan. Yang bangun dulu bukan kita, kita yang nikmatin, meninggal orangnya. Karena sementara. Kan gitu. Itu diantaranya. Kemudian yang ketiga, kita menggunakan nikmat itu dalam ketaatan. Nah, tidak masuk akal Bapak Ibu sekalian, kalau kita sehat lalu dipakai maksiat. Itu nikmat Allah kasih. Tidak masuk akal Allah kasih rezeki halal dipakai untuk judi, untuk karaoke, untuk haram-haram. Itu Allah kasih uang. Harusnya dipakai untuk yang baik. Nafkahi keluarga, sedekah buat masjid, penuhi kebutuhan kita sendiri. Nah, semua begitu. Bukan dipakai maksiat. Nah, ini contohnya menggunakan nikmat tersebut pada ketaatan. Diberikan mobil, dipakai di atas ketaatan. Diberikan rumah, dipakai di atas ketaatan. Semuanya dipakai di atas ketaatan. Itu bentuk syukur. Ya, karena kita menggunakan tepat sasaran gitu ya. Kemudian yang keempat adalah sering sujud syukur. Disebutkan dalam sebuah riwayat yang dihasankan oleh Imam Abu Dawud. Dari hadits Abi Bakar radhiyallahu anhu, beliau mengatakan karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza ja'ahu amrun busyira bihi kharra sajidan syakiran lillah. Bahwasanya Nabi SAW itu kalau dapat informasi yang baik beliau dengar, maka beliau langsung sujud syukur, sujud sebagai tanda syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita selalu bersyukur. Bisa Bapak Ibu mengenang, oh, sudah sekian tahun Allah kasih saya nikmat ini, nikmat itu banyak sekali, maka kita sujud syukur. Dan sujud syukur ini boleh tidak dalam keadaan bersuci ya. Misalnya dalam keadaan tidak wudhu, yang penting tutup aurat, hadap kiblat, sujud saja. Karena dia tidak ada, bukan seperti sholat, bukan takbiratul ihram, segala macam itu. Cuma hadap kiblat, tutup aurat, yaitu ada anjurannya gitu ya. Dan ada sebuah riwayat yang menarik untuk kita bahas juga dalam masalah ini, masuk dalam zikir pagi ya. Yang hadits ini kata Nabi SAW, man qala hina yusbih, siapa yang ucapkan pada saat dia tiba pagi hari, Allahumma ma asbaha bi min ni'matin au bi ahadin min khalqika faminka wahdaka la syarika lak, falakal hamdu wa lakas syukur. Kata Nabi SAW, faqad adda syukra yaumihi, wa man qala dhalika hatta hina yumsi, faqad adda syukra lailatihi. Hadis Abu Daud dengan sanad hasan. Kata Nabi SAW, siapa yang bilang pada pagi hari, Allahumma ma asbaha bi min ni'matin, ya Allah nikmat apa saja yang aku dapatkan pada pagi ini, au bi ahadin min khalqika, atau dari salah satu perantara hamba-hambamu, faminka wahdaka, maka dari sisimu. Ya, la syarikalak, dan tidak ada partner, tidak ada yang menyekutukanmu dalam itu. Semua nikmat ini murni dari kamu ya Allah. Falakal hamdu walakas syukur, maka bagimu puji-pujian dan juga syukur atau terima kasih. Kata Nabi SAW, siapa yang baca ini pada hari itu, maka sungguh dia telah menyempurnakan syukur harinya. Dan dalam riwayat dikatakan sambungannya, dan siapa yang membaca juga ini di sore hari, maka dia juga telah menunaikan syukur sore harinya. Syukur sore harinya. Selanjutnya Bapak Ibu sekalian, yang kelima adalah qanaa'ah, merasa puas dengan apa yang Allah berikan. Merasa puas dengan apa yang Allah berikan, sebagaimana sabda Nabi SAW diriwayatkan oleh Ibnu Majah dengan sanad sahih. Kata beliau SAW, kun wari'an takun a'badan nas, wa kun qani'an takun ashkaran nas. Jadilah hamba yang menjaga hubungan baik dengan Allah, maka engkau pun akan menjadi hamba yang paling berbakti. Jadi kita menjaga hubungan baik dengan Allah. Yang halal kita nikmati, yang haram kita tinggalkan. Yang diperintahkan wajib atau sunnah kita sibuk dengan itu, yang haram ataupun makruh kita jauhi. Nah ini wari' namanya. Jadilah orang yang wari', ya, jaga hubungan baik sama Allah, maka engkau akan menjadi hamba yang paling berbakti. Lalu dikatakan, dan jadilah hamba yang selalu merasa puas dengan nikmat Allah, maka engkau akan menjadi hamba yang paling bersyukur. Nah di sini perlu kita garis bawahi dulu kata-kata Bapak Ibu sekalian, hamba yang merasa puas. Seperti apa pemahamannya? Maksudnya apapun yang Bapak Ibu dikasih, kita berterima kasih pada Allah. Tapi bukan berarti kita tidak boleh minta lebih. Kita bukan berarti tidak boleh nikmati yang lebih baik. Sebagai contoh, ulama berikan gambaran, kalau kita lagi mau makan sebuah buah tertentu, misalnya kita mau beli anggur nih. Anggur ini grade A-nya harga 200.000 per kilo. Grade B-nya harga 100.000. Bapak Ibu mampu beli grade A.
beli grade A. Sebagai tanda syukur kepada Allah. Jadi bukan berarti kita tidak puas. Sehingga kita, cukup deh grade B aja. Karena Allah suruh kita makan yang halalan, thayyibah. Halal dan berkualitas. Selama kaidahnya kebutuhan, maka boleh. Kita boleh pakai baju yang paling bagus, kita boleh pakai mobil yang bagus, kita boleh punya rumah yang bagus, gak ada masalah. Kata Nabi SAW, arba'un minas sa'adah. 4 hal termasuk ke puncak kebahagiaan. Al-mar'atus salihah, istri yang salihah, yang patuh dan selalu bakti sama suaminya. Kemudian yang kedua adalah wal maskanul wasi', tempat tinggal yang luas. Kemudian yang ketiga, wal markabul hani, transportasi yang nyaman. Dan yang keempat terakhir adalah wal jaru salih, tetangga yang baik, lingkungan yang baik. Ini puncak kebahagiaan. Pasangan hidup yang baik, kemudian rumah yang luas, kendaraan yang nyaman, serta juga tetangga yang baik. Yang ini lingkungan. Biasanya orang beli rumah di klaster-klaster kan karena mau punya tetangga yang baik-baik, biasanya begitu. Bukan saya katakan di luar klaster tidak baik ya. Jangan suka dipelintir-pelintir potongan ceramah supaya nggak disalahfahami. Kita cuma berikan contoh. Dan kata Nabi SAW sebaliknya, wa arba'un minasyaqa. Ada 4 merupakan perkara keburukan, kesengsaraan. Disebutkan lawannya semua. Al-mar'atus su, istri yang buruk, ya. Hidupnya cuma masalah saja, gitu kan. Kemudian yang kedua adalah maskanul dayyi, tempat tinggal yang sempit. Yang ketiga wal markabu, ya. Seingat saya bahasanya itu sayyi juga atau semisalnya, dan kendaraan yang buruk, dan kemudian wal jarusu yang keempat, dan tetangga yang buruk. Jadi memang dijadikan sebenarnya Bapak Ibu sekalian, nikmat-nikmat yang besar itu selama kebutuhan boleh kita nikmati, dan itu bagian daripada kebahagiaan, gitu ya. Jadi maksud dengan qanaah sini adalah kita selalu syukuri yang ada. Tapi bukan berarti di saat kita punya kesempatan untuk menikmati lebih, boleh kita nikmati. Tapi bukan memaksakan diri. Bukan dengan utang dan segala macam. Karena niat ingin menikmati nikmat Allah subhanahu wa ta'ala. Baik, selanjutnya yang keenam Bapak Ibu sekalian, berbagi dengan orang lain. Ya, ini sudah mendekati poin-poin terakhir ya. Berbagi dengan orang lain. Kurang lebih ini poin terakhir dari cara kita bersyukur. Berbagi dengan orang lain dan membalas kebaikan orang yang setimpal atau doa. Ya, jadi ini berbagi dengan orang lain, maksudnya kita tahu Bapak Ibu sekalian, kalau kita makan, kita lagi menikmati apa, mau bertahan nikmat itu termasuk syukur adalah berbagi. Suka kita berbagi sama orang, ya. Ini beranjak daripada sabda Nabi SAW. Atau kita, tadi saya bilang juga, kita membalas kebaikan orang dengan kebaikan yang sama. Kalau tidak ada, maka kita doakan. Jadi misalnya tetangga kirimkan makanan, kita balas dengan makanan. Ya ibu-ibu ya. Jadi kalau makanan sampai ke rumah, jangan kembali ke tetangga piring kosong, gitu ya. Jadi dibalas dengan ada juga, ya. Kata Nabi SAW, man sana ilaikum ma'rufa fakafi'uh. Siapa yang membuat kepada kalian kebaikan, maka balaslah yang setimpal. Fa in lam tajidu ma tukafi'uhu fad'u lahu hatta taraw annakum qad kafa'tumuh. Kalau kalian tidak bisa dapat apa yang setimpal, maka doakan, jangan berhenti sampai kalian merasa sudah membalasnya. Jadi termasuk perbuatan baik, ya. Dan tentu dalam sebuah riwayat yang masyhur, kata Nabi SAW, ya, siapa yang mengucapkan pada saudaranya yang berbuat baik, jazakallahu khairan, semoga Allah balas anda dengan kebaikan. Kalau perempuan jazaki, kaki bedanya. Kalau laki-laki jazakallahu, kalau perempuan jazakillahu khairan, maka dia telah menyebutkan yang terbaik dalam balasan tersebut. Tentu saja kalau ada orang menggabungkan, misalnya ada orang kasih kita pakaian, kita balas dengan pakaian, sambil kita ucapkan juga jazakallahu khairan, itu maka itu kebaikan di atas kebaikan, gitu ya. Kemudian dalam riwayat lain, riwayat Tirmidzi, tadi itu riwayat Abu Daud dengan sanad sahih, riwayat Tirmidzi dengan sanad hasan, man sunya ilaihi ma'rufa, siapa yang telah orang berbuat baik padanya, faqala li fa'ilihi, dia mengucapkan kepada orang yang telah berbuat baik itu, jazakallahu khairan faqad ablaga fi tsana, semoga Allah balas anda dengan kebaikan, maka dia telah maksimal dalam membalasnya. Kemudian juga dalam riwayat yang lain, riwayat Tirmidzi dengan sanad hasan sahih, man la yashkurun nas la yashkurullah. Siapa yang belum berterima kasih pada manusia, maka belum berterima kasih pada Allah. Mulai dari kedua orang tua, kita banyak berterima kasih kepada mereka. Siapa yang berbuat baik, ya. Kebaikan itu harus kita teman-teman sekalian besarkan dalam diri kita. Ya, dan kita jangan lupa kebaikan tersebut. Makanya Umar bin Khattab berkata kata-kata yang sensitif. Beliau mengatakan begini, saya akan terus berterima kasih seumur hidup saya, seumur hidup, kepada orang yang mengingatkan satu kesalahan saya. Jika misalnya ada kesalahan lalu diingatkan, maka Umar anggap itu kebaikan. Beliau akan terus berterima kasih seumur hidup. Coba bayangkan ya,
Bagaimana dengan ibu dan ayah kita yang sudah membesarkan kita, melahirkan kita dan segala macam? Bagaimana dengan pasangan hidup, mungkin suami yang sudah berbuat baik atau istri yang sudah berbuat baik, atau misalnya teman-teman, tetangga dan segala macam. Maka itu termasuk hal yang harus kita balas. Dan Ali bin Abi Thalib berkata radhiyallahu anhu, saya akan siap mengabdi seumur hidup saya kepada seseorang yang mengajarkan pada saya satu huruf saja. Bagaimana guru-guru kita yang sudah mengajarkan kita berbagai macam ajaran, itu sangat pantas untuk kita berterima kasih kepada mereka. Ini yang dimaksudkan. Ibnu Qayyim berkata rahimahullah, rukun syukur ada 3. Mengakui nikmat itu berasal dari Allah dulu. Kalau ini semua Allah yang berikan. Yang kedua, memuji Allah atas nikmat tersebut, bilang alhamdulillah. Yang ketiga, memanfaatkannya di atas ketaatan. Dan Nabi SAW bersabda, man lam yashkurul qalil, lam yashkurul kathir. Diriwayatkan Imam Ahmad dan dihasankan oleh Albani. Siapa yang tidak berterima kasih pada hal-hal yang kecil, maka berarti dia tidak akan bisa berterima kasih pada hal yang besar. Makanya kita selalu besarkan nikmat itu. Seteguk air saja itu, alhamdulillah. Supaya nanti yang besar-besar kita lebih banyak bersyukur. Kalau kita selalu anggap remeh nikmat, maka tidak akan bersyukur. Sebagai penutup teman-teman sekalian, ada 3 hal lagi di sini. Perkataan Ibnu Hazm, ada sebuah hadits dan ada perkataan Hasan Basri sebagai penutup bahasan kita. Ibnu Hazm mengatakan, kullu nikmatin la tuqarribu minallahi azza wa jal fahiya baliyah. Dalam kurung musibah. Dikutip dari kitab Hilyatul Auliya jadi 1 halaman 497. Semua nikmat yang tidak mendekatkan diri kepada Allah, maka dia adalah musibah. Jadi kalau ada nikmat-nikmat Allah pada kita ternyata tidak membuat kita makin patuh kepada Allah, malah makin jauh, maka ini berarti musibah. Saya cuma kasih contoh saja. Misalnya Bapak Ibu, maaf kalau ada yang di Jakarta supaya lebih gampang. Karena saya di Jakarta lebih tahu kenal lokasi ya. Jadi kalau misalnya kita lagi liburan nih ke puncak misalnya. Di sana ada sewa hotel bintang 5 atau di villa nyaman. Kebanyakan orang justru di saat itu lalai. Sholatnya jadi tertunda, nggak lagi tahajud, nggak ada lagi baca zikir pagi petangnya. Kenapa? Sementara nikmat lagi besar. Kan itu. Tinggal di hotel, kenapa nggak malah bersyukur? Nah ini harus hati-hati. Ya. Justru kalau kita dalam keadaan nikmat lalu kita tidak, atau kita dalam keadaan maksiat, maka berarti, atau tidak dekat diri kepada Allah, maka berarti itu adalah musibah. Nabi SAW bersabda, la yarzuqullahu abdan syukra fayuhrimuhu ziyadah. Diriwayatkan oleh Al-Baihaqi. Allah tidak akan mengharamkan seorang hamba dari tambahan nikmat selama dia bersyukur. Dan yang terakhir perkataan Hasan Basri rahimahullah, beliau mengatakan sesungguhnya Allah memberikan nikmat kepada siapa saja yang dia kehendaki. Jika seseorang tidak mensyukurinya, maka akan berbalik menjadi siksa. Jadi bisa saja kalau ada nikmat Bapak Ibu sekalian, kalau kita tidak bersyukur. Pasangan hidup, anak-anak, kendaraan, rumah dan segala macam. Yang ada cuma keluh kesah, maka Allah bisa balik memang jadi musibah. Ya. Maka ini harus kita hati-hati. Kalau kita bersyukur, maka Allah selalu jadikan itu sebagai nikmat kita. Juga saya tambahkan sebuah penutup hadis Ibnu Majah. Wa innar rajula la yuhramur rizqa bidzambi yusibuh. Dan bisa saja seseorang itu terharamkan dari rezeki karena dosa yang dia lakukan. Artinya, kalau ada orang gunakan nikmat-nikmat Allah itu justru pada kemaksiatan, ya maka itu ya justru Allah Subhanahu wa taala bisa angkat dan dia terharamkan dari banyak rezeki karena dosa-dosa yang dilakukan. Artinya kita harus hindari dosa-dosa sebagai tanda syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu a'lam. Semoga Allah berikan kita semua kesehatan, kekuatan iman, dan juga kesempurnaan pahala dari balasan amal-amal soleh. Semoga Allah lancarkan ibadah umroh kita dengan semudah-mudahnya, dan Allah juga mudahkan kita melaksanakan ibadah umroh dan haji berulang-ulang maksimal Allah berikan kepada hamba-hambanya. Dan semoga semua doa kita juga diijabah. Siapapun yang memohon kepada kita agar didoakan juga diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga Allah selalu jaga negara kita, Allah amankan, tentramkan, Allah jaga keamanan, ketentraman, perdamaian, persatuan dan kesatuan kita. Allah berikan petunjuk para pimpinan menjalankan tugas amanah dengan baik. Dan siapapun yang memberikan keburukan bagi negara kita, bagi agama kita dan keluarga kita, dikembalikan tipu daya mereka kepada diri mereka sendiri. Dan semoga Allah berikan saudara kita di Palestina kemerdekaan sebagaimana Allah berikan kepada kita. Dan juga Allah kalahkan musuh-musuh Allah yang selama ini sudah mengganggu kaum muslimin. Serta semoga Allah juga menyatukan kita kelak di surga Firdausnya tanpa hisab, mana disatukan dalam majlis kita ini. Ada benar dari Allah, silakan diambil dan diamalkan. Ada salah dari saya, mohon dimaafkan dan saya istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka